Ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara, ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat, ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah, harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur porak-poranda hanya karena kebohongan-kebohongan yang kita diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Saya bilang dari awal jangan terlalu diselami, ya kan? Dan semakin diselami, semakin terlihat pula juga ya kompetensi yang Anda miliki itu ada atau tidak gitu. Dan pada faktanya kalau kita melihat narasi-narasi sekarang ini mulai kabur, tidak objektif lagi. Apalagi lihat nih sekarang, dia mengatakan apa? Ayo, peneliti dari 4.000 universitas yang ada di Indonesia. Ngapain? Aduh, ampun deh. Gue gak kebayang gitu ya. 4.000 universitas dan beberapa peneliti di 4.000 universitas ngumpul ngomongin ijazah. Aduh. Disinilah kita bisa melihat bahwa mereka ini pada dasarnya bukan mempunyai kompetensi, bukan. Kalau mereka mempunyai kompetensi di bidang penelitian, tidak perlu melebar kemana-mana. Konteksnya aja terus dibedah ya. Konteksnya aja terus dipelajari. Suryo, Rismon, Dr. Tifa, ayo belajar, ikuti saya. Ayo. Selamat, ayo ikuti kata-kata saya. Selamat ulang tahun Bapak Jokowi. Bagus gitu ya. Ayo lagi, minta maaf. Ayo ngomong, jangan malu. Minta maaf Pak Jokowi. Bagus gitu ya. Bagus. Selamat ulang tahun diucapkan. Luar biasa. Luar biasa. Kasihan Pak. Dari mana Ibu? Dari Malang. Ya sabar. Ya pengen apa aja gitu, sabar ya. Sabar antrian. Gimana Pak? Ini dapat sembako dari Bapak Jokowi? Ya, alhamdulillah. Kami rakyat kecil sangat gembira sekali. Saya mendukung dan mendoa kepada beliau supaya panjang umur. Ini Oh, tidak. kiriman dari masyarakat. Oh, makanan ini kiriman dari masyarakat. Tumpeng, ada apa? Udangan, ada kue. Oh. Dari pagi sudah ada yang Oh, berarti ini malah kado dari masyarakat. Wah. Luar biasa, hari ini tanggal 21 Juni 2025 ya, hari ulang tahun Bapak Jokowi. Bayangkan itu ya, numpuk orang di depan rumah Pak Jokowi di Solo. Bahkan hari ini ya, ramai tumpeng ya, makanan-makanan, kue-kue itu semuanya datang dari masyarakat, dibawa untuk di rumah, ditaruh di rumah Pak Jokowi. Banyak bunga, papan bunga, semuanya begitu cinta masyarakat sama Pak Jokowi. Bayangkan, aku yakin kali
Ya, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu semua kalau ulang tahun nggak sebanyak dan seramai itu. Tapi heran aku, kok masih ada aja orang yang komen seperti ini nih. Katanya yang datang semua ke rumah Pak Jokowi hari ini itu adalah tamu bayaran. Padahal jelas-jelas beritanya lihat nih, ya. Masyarakat berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi katanya ya, bahkan bawa kue tart, bawa tumpang itu untuk merayakan ulang tahun Pak Jokowi. Ya, terus ada yang lagi bilang ini karangan bunga, papan bunga katanya itu beli sendiri, taruh sendiri gitu ya. Padahal itu kan kiriman dari banyak orang. Kalian kayak nggak ada kerjaan ngomong-ngomong komen seperti ini. Hah? Kayak yang bilang-bilang ijazah Pak Jokowi nggak asli itu ya, kayak sama ya, nggak ada kerjaan ya. Hah? Aduh, tapi udahlah. Sekali lagi, selamat ulang tahun Pak Jokowi, Presiden ke-7 kami. Ya, semoga Pak Jokowi selalu sehat, selalu semakin dicintai masyarakat, dan selalu menjadi tokoh kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Tapi ini kok orang pada gampang banget ya, pakar. Saya pakar. Pakar apa sih arti pakar itu? Lu ngerti ya konstruksi hukum tata negara? Oke. Yang namanya orang pakar, orang ahli itu punya Linearitas. bukan saja linearitas, Tidak tetapi hanya linearitas. ada uji kompetensi. Oke. Di bidangnya. You misalnya pakar telematika. Roy Panci ini kan ngaku-ngaku pakar telematika. Pakar telematika. Nah, lu sekarang linear nggak pendidikan lu? Dengan kepakaran lo itu, pendidikannya aja bukan ahli IT kok, bukan di bidangnya, bukan prodi IT, prodi lain kan gitu. Dia mengaku pakar telematika selama ini, berarti kan melakukan kebohongan publik. Dia tidak punya sertifikasi, dia hanya mengaku-ngaku. Artinya dari situ aja Roy Suryo itu kan jejak digitalnya banyak. Udah nyolong panci di rumah dinas kan gitu. Artinya nyolong panci itu panci yang harusnya dikembalikan kepada negara dibawa pula. Urusan panci yang harganya murah aja, yang ibu-ibu juga males ngebahasnya, Roy Panci dibawa juga gitu. Betapa terhinanya manusia seperti ini gitu. Jadi bagaimana mau membenahi bangsa sementara mentalnya aja bobrok. Roy Suryo ini mentalnya bobrok tuh. Bagaimana mau mengkritisi bangsa sehingga menjadikan bangsa ini jadi bangsa madani. Sementara dia aja mentalnya kerupuk, mental bobrok. Mengaku pakar, tapi pakar apa? Tapi tidak ketika ada beliau masuk bicara soal hukum ini kan, bagaimana nih Bung Firdaus melihat dia? Ketidakrelevansinya beliau dengan dia bukan seorang ahli hukum juga, tapi memaksakan kehendak supaya. Iya, makanya omongannya ngaco semua, karena dia tuh seakan-akan dia tuh udah memegang semua keilmuan yang ada di Indonesia ini, seakan dia mewakili seluruh masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Padahal omongan dia dari A sampai Z saya baca tuh ngaco semua, gitu loh. Nah, ditambah lagi si Rismond CS ini ya, nih kalau menurut gue ikan betok kena pancing ya kan, muridnya robek jadi sembarang ngomong gitu loh, karena kepedesan ngoceh-ngoceh. Jadi ini ikan betok ini ya kan sembarang ngomong, bicara bla 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 bla. Saya pakar forensik. Saya begini, saya S3-nya di Jepang. Begitu dicek S3-nya nggak mengakui kampusnya. Kan ini suatu kebohongan publik yang benar-benar melanggar undang-undang, tetapi juga nggak perlu diperiksa lagi, nggak perlu dilaporkan lagi, cukup laporan Pak Jokowi dijadikan acuan untuk memenjarakan mereka. Saya udah siapkan tanah 1 hektar, tanah saya kasih dia. Untuk bangun apa nih? Untuk bangun negara Panci namanya. Jadi negara Panci ini harus dilaksanakan segera. Nanti saya ngelantik, saya sebagai PBB-nya lah gitu, perwakilan PBB ya. Jadi Persatuan Bangsa-Bangsa. Ntar saya siramin pakai air kendi itu berdua, Roy Suryo sama si Rismond ya. Saya siramin pakai kembang 7 rupa. Saya lantik dia jadi presiden Panci. Si Rismond jadi presiden Panci, wakili Roy Suryo. Ya, Menteri Kesehatannya Dr. Tifa. Tapi sebelum jadi Menteri Kesehatan, Dr. Tifa diperiksa juga kejiwaannya. Takutnya stres gitu loh. Takut orang ODGJ kan nggak cocok juga di negara baru. Ini berarti benar apa yang dikatakan oleh kan Pak Opung Luhut ini, itu orang-orang sakit jiwa semua. Orang sakit jiwa, Pak. Makanya saya tadi di podcast yang tadi saya bilang, tolong pemerintah ini bentuklah cyber ODGJ. Jadi ketika ada orang-orang yang kritik pemerintah, gejala-gejala seperti Rismond dan si Dr. Tifa dan si Roy Panci, itu harus segera ditangkap. Dipantau, tangkap, dicek kejiwaannya, dites ya, lalu disuntik tenang, suntik penenang. Ya sebenarnya kan orang kayak begini rasa-rasa obatnya habis gitu loh. Kalau obatnya udah habis bikin rusuh ke negara ini. Maka tadi tangkap mereka. Harus segera ditangkap. Termasuk si Ahmad Kojinuddin, pengacaranya. Saya referensi banget tuh kalau ada dokter jiwa yang nangkep dia, tolong segera diperiksa karena ngomongnya udah ngaco pengacaranya gitu.